dua hakikat di dalam satu pribadi. Dia punya dua pikiran, dua perasaan, dua kehendak. Tapi dua pikiran tidak bisa keluar bersama-sama. Hanya satu yang bisa keluar di atas. Nah, pada waktu pikiran ilahi keluar, dia tahu segala sesuatu, bahkan hari Tuhan. Tapi pada waktu pikiran manusia keluar, dia tidak tahu hari Tuhan. Dia bukan berdusta. Manusianya tidak tahu. Tapi pada waktu ilahinya keluar, dia pasti tahu. Jadi kalau Yesus itu banyak saudara yang berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Itu bicara sebagai manusia. Tapi pada waktu bicara sebagai Allah, aku dan Bapak adalah satu. Yang lihat aku, lihat Bapak. Yang kenal aku, kenal Bapak, dan sebagainya. Nah sekarang Yohanes 5:26 tadi, Allah memberikan hidup kepada Yesus dan sebagainya ini ada dua kemungkinan menjelaskan. Kemungkinan pertama, Yesusnya ditinjau sebagai manusia. Kemungkinan pertama ini. Sebagai manusia, dia diberikan oleh Bapa hidup. Memang dia ditinjau manusia. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia ditinjau sebagai Allah. Bapa punya hidup dalam dia sendiri, self-existent. Diberikannya anak juga self-existent. Nah sekarang logika tidak memungkinkan anak itu tidak self-existent. Anak itu dicipta lalu dikasih self-existent. Itu tidak mungkin. Jadi kalau Yesus dikatakan diberikan self-existent, maksudnya dia juga self-existent. Bapa self-existent, Yesus juga. Berarti Bapa Allah, Yesus Allah. Bapa tidak dicipta, Yesus tidak dicipta. Itu artinya. Jadi dua kemungkinan arti. Ya, saya menanggapi. Kalau memang Yesus itu adalah ada dengan sendirinya, ya. Bagaimana mungkin ayat ini keluar di dalam Yohanes 5 ayat yang ke berapa itu tadi? Yang itu. Bagaimana mungkin itu keluar? Tidak akan keluar itu ayat seperti itu. Kenapa? Karena demikian diberikan juga anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Buat apa? Wong Yesus sudah. Kalau saya mengikuti konteksnya Pak Budi. Pak Budi mengatakan karena Yesus itu ada dengan sendirinya, yaitu diberikan ada dengan sendirinya oleh Bapa. Kan konteksnya ditinjau dari segi Yesus itu sebagai Allah. Tidak seperti itu pengertiannya, Pak. Jadi diberikan diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, yang memang Yesus berkata seperti itu. Yang dulunya Yesus tidak punya hidup dari dirinya sendiri. Jadi dulunya tidak ada. Iya, tidak ada. Lalu kenapa kok alfa tadi? Kenapa Pak? Kenapa kok sama alfanya tadi? Itu tidak menunjukkan seperti itu Pak. Alfa itu bisa memberikan hidup kepada beta. Tidak bisa alfa memberikan hidup kepada alfa. Ya, saya tanggapi dulu Pak. Pertanyaan tadi tolong ditanyakan lagi Matius 24 tadi ya. Tentang hari tentang kemahatauan. Saudaraku, saya mau kembali kepada Alkitab. Alkitab ini katakan tidak seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Saudaraku, kalau ada Roh Kudus, mestinya hanya Bapa dan Roh. Tapi ayat ini katakan hanya Bapa sendiri, anak pun tidak. Lalu dari penjelasan itu ini sudah dibicarakan dalam debat kedua. Nah itu Pak, yuk melontarkan ini Pak. Ini ya, yang mau tahu tentang hal ini lihat CD yang kedua tadi dulu. Soalnya waktunya. Ya, jadi kita lanjutkan lain kali. Kita masuk, bukan mau mengkat bagaimana, tapi tentang hal itu memang sudah dibicarakan. Jadi kalau saudara mau beli CD-nya yang lalu, saya akan tahu bahwa itu sudah saya jawab tentang roh tidak tahu dan sebagainya. Semua sudah dijawab. Jadi toh ini cuma mengulang dan gunanya ya. Jadi kita hentikan dulu sampai di sini. Mungkin oke, boleh saya menutup. Kita saya akan berdebat, tapi saya ingin menutup sedikit Pak. Kan itu dulu masih ada acara persembahan dahulu, lalu sedikit jemaat diberikan kesempatan untuk berkomentar. Ya. Sebelumnya itu saya mau ngomong dulu ya. Saya juga mau ngomong, nggak boleh Pak. Ya. Lebih baiknya juga Sama-sama dua-dua nggak boleh. Kita persembahan. Tanya sekitar boleh Pak. Nanti dulu persembahan dulu. Hah? Apa? Di bawahnya. Pak Isa, bukan yang betul ya, warna orange. Iya, bu saya.
bukan yang kaitan dengan Pak. Oh, bukan. Pak tadi itu yang di sini ada. Dan sekarang nggak dibawa. Sekarang tidak dibawa, dari bawah. Kalau ada saya mau beli. Pertanyaan. Unitarian. Ya, silakan. Saya mau tanya kan, Yesus itu Tuhan atau tidak? Ya, sebagai anak dia itu manusia atau tidak? Maksud saya, dia itu manusia sejati dan Tuhan sejati. Itu betul atau tidak? Tidak. Rena? Sudah. Ya. Saudaraku, semua lutut harus bertelut, semua lidah harus, semua lutut harus bertelut, dan semua lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Bapak mau diselamatkan, Yesus harus mengaku dengan mulut Bapak bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati Bapak bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Tapi saya mau tanya, tapi dia itu manusia sejati atau tidak? Dalam segala hal dia disamakan dengan kita. Jadi Yesus adalah manusia 100%. Dalam segala hal dia sama dengan kita. Termasuk dosa. Termasuk dosa juga. Termasuk dosa dan Yesus termasuk. adalah manusia 100%, tetapi ada yang istimewa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dalam segala hal, maksudnya bahwa waktu berinkarnasi alamiahnya adalah manusia 100%. Bukan 100% Allah, 100% manusia. Itu satu doktrin yang paling gila yang saya pernah dengar. Karena kalau Yesus 100% Allah, 100% manusia, maka tidak sama dengan kita. Tapi karena dia 100% manusia, dia sama dengan kita. Kalau sama kan berarti ada dosa, tapi kalau tidak sama, kalau tidak ada dosa apa sama? Iyalah, yang lain menjawab dan saya sebut begitu. Itu keistimewaannya Yesus, manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Saya kan berarti Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan. Oke, ada lagi yang lain. Nanti Pak Martonya sudah. Sorry. Yang lain. Dario. Satu pertanyaan. Saya minta tolong saudara membaca dari Wahyu 22 ayat 8 sama 9 ya. Tolong dibukakan Wahyu 22 ya. Bukan baru Wahyu. Ayat. Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi dia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Oke, saya mau menekankan di situ bahwa para malaikat itu menyembah dia itu mengacu kepada siapa? Kalau malaikat itu menyembahnya pada dia dan itu keliru, bukan Kristus, bahwa Kristus itu bukan Allah, berarti di sini malaikat itu keliru menyembah. Padahal dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 6 dinyatakan bahwa semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi kalau misalnya dari Wahyu 22:8-9 ini malaikat menyembah dia bukan Kristus, berarti malaikat itu keliru. Nanti dulu, pertanyaannya saya kira salah ya. Wahyu 22:8 ini Yohanes yang menyembah malaikat. Malaikatnya menolak, mengarahkan sembah itu kepada Allah. Saya mengerti maksudnya tapi Pak. Jadi pertanyaan adalah, kalau Yesus bukan Allah kok mau disembah? Maksudnya gitu ya Pak? Apakah begitu maksudnya? Iya. Nah, justru malaikat itu tidak mau disembah. Iya. Nah, kalau Yesus malaikat kok mau disembah? Jadi malaikat ini kan nggak mau. Jadi saudara itu tadi salah mengutip Alkitab. Salah membaca. Ya, tetapi saya mengerti maksud pertanyaannya. Oke, silakan jawab. Jadi mungkin bisa ditunjukkan kepada saya bahasa aslinya, bisa dibantu. Kata menyembah yang digunakan kepada Yesus adalah nggak ada ya. Jadi kalau program sabda mungkin ini.
pakai sabda aja kalau mau diaplikasikan. Jangan yang ini, mungkin bisa dibantu dengan Itu kembali tidak apa-apa. atau gini lah. Ini ya. Ayat 8-nya mana? Ini. Pros kuning. Ya. Coba dibuka konkordansi proskuneo kalau bisa. Kalau di program Sabda saya pernah menggunakannya, itu gampang. Nah, kata menyembah yang digunakan kepada Yesus adalah proskuneo. Kata proskuneo itu tidak hanya ditujukan kepada Allah. Alkitab mencatat itu. Kepada orang yang dihormati maka kita boleh proskuneo kepadanya. Bisa mengerti maksud saya? Sudah yang bertanya tadi, kata proskuneo yang diterjemahkan dengan menyembah yang dikenakan kepada Yesus tidak berarti Yesus itu Allah, karena kata proskuneo itu Alkitab mencatat tidak hanya dikenakan kepada Allah. Jadi kepada orang yang dihormati itu boleh proskuneo, kepada orang tua ya, kalau saya mendapatkan pemahaman demikian ya. Tetapi ada satu kata pada waktu Yesus dicobai, Yesus berkata, kamu harus menyembah Yahweh Allahmu ya. Itu proskuneo yang terakhir ini. Dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Perhatikan penekanan kalimat kedua. Dan hanya kepadanya saja engkau berbakti, tidak kepada yang lain, termasuk tidak kepada Yesus. Dan kata yang dipilih itu adalah latru. Entah bagaimana mengucapkannya, tapi itu adalah latru. Jadi kepada orang tua kita proskuneo, kepada raja kita proskuneo, tapi kepada Allah hanya kepadanya kita latru. Oke, itu penjelasan saya. Silakan kalau mau ada yang lain. Jelaskan mengenai Wahyu 1 ayat 17, Pak. Nah, kalau Wahyu 1 ayat 17 itu kan adalah menunjuk kepada Yesus. Kan tentu bukan menunjuk kepada Bapa, karena seperti yang Pak Budi tanya tadi, Bapa Anda mati. Berarti itu kan menunjuk kepada Yesus, dan di sana dikatakan adalah yang awal. Nah, kalau memang Yesus ciptaan kan berarti bukan yang awal. Tolong ulangi Pak. Tolong ulangi juga Pak. Saya tidak konsen. Ayat 17 itu berbicara mengenai Yesus kan ya Pak? Betul. Kalau memang Yesus itu diciptakan, kan berarti bukan yang awal Pak. Tetapi di sana kan dikatakan, aku adalah yang awal. Saya rasa itu yang dari tadi kita sudah bicarakan. Ya, bahwa Lalu arahnya mau kemana? Tadi sudah ngomong itu kan? Arahnya pertanyaannya mana yang kemana? Ya, kalau mereka tidak mengatakan Yesus sebagai Ya, tapi itu kan sudah beres tadi, sudah. Ganti yang lain, yang awal dan yang Oke, ganti yang lain. Ada yang lain? Pak, mungkin saya Pak. Tadi Yesus sudah bilang aku dan Bapa adalah satu. Nah, bagaimana? Yang 10:30. Ya, itu sudah jelas. begini. Aku dan Bapa adalah satu. Setidaknya, tapi kita harus yakin dulu bahwa Yesus dengan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 17 ya, supaya saya yakin para penganut Trinitarian ini masih ngambang ya di tataran awam. Kita lihat Yohanes 8 ayat 17. Jadi dikatakan, jadi begini, kalau ada kesaksian dua orang itu sah, Yesus katakan. Nah, Yesus berkata, aku yang bersaksi tentang diriku, Bapakku juga. Jadi dua orang, artinya dua pribadi yang berbeda. Nah, sekarang menanggapi pertanyaan, mengapa kok aku dan Bapak adalah satu? Ayat sebelumnya itu adalah berbicara tentang kuasa. Ketika pertama berkata, atau kita lihat Yohanes 10 ayat berapa itu? 33 ya, kalau udah 30 ya. Nah, sudah mulai lihat atau sikapnya beda, kelihatannya sudah tidak konsen.
aku dan Bapa adalah satu itu dalam hal satu pemikiran, satu visi. Kalau Bapakku begini, aku ya begitu. Kalau Bapakku memberikan hidup kepada aku juga begitu. Jadi kompak mereka, kasarnya begitu. Itu yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu. Ya. Coba lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Oke? Yang lain silakan. Masih mau terus atau enggak? Tidak cukup karena percuma sudah diteruskan pikiran kita lain, Pak. Silakan. Ya, sebentar mengenai pernyataan Bapak dengan sehubungan dengan pernyataan Bapak yang ini ya, yang mengatakan bahwa apakah menurut saudara Yesus itu Tuhan atau bukan? Saudara menjawab, oh Yesus itu Tuhan. Tetapi kenapa ketika ditanyakan Bapak yang tadi itu, Bapak menyangkut pautkan dengan ketika Yesus dicobai, Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, dan Bapak menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu pernyataan Bapak itu yang konsisten, yang mana, yang harus dipegang pernyataan Bapak itu yang mana gitu. Di satu sisi Bapak menjelaskan Yesus itu Tuhan, di satu sisi Bapak menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kan seolah-olah Bapak itu dalam pemikiran Bapak sendiri itu enggak bingung gitu loh, Pak. Jadi Anda mempunyai satu persepsi bahwa Tuhan itu sama dengan Allah. Itu masalahnya. Tapi persepsi kami bahwa apa yang disebut Tuhan itu belum tentu Allah. Tapi sesuatu yang disebut Allah sudah pasti apa? Tuhan. Banyak dasarnya di dalam Alkitab saya berbicara seperti itu. Nah, kalau Anda berbicara bahwa Yesus itu Tuhan dalam pengertian Bapa itu adalah Allah yang sejati, maka dia bukan. Dia bukan. Karena saya tahu bahwa pemikiran Bapak siapa? Nah, Pak Warto itu Tuhan yang dimaksud itu adalah Allah. Ya, Allah yang sejati. Kalau saya jawab apakah Yesus itu Tuhan dalam pengertian Allah yang sejati? Bukan. Tapi kalau Yesus itu dalam pengertian Tuhan yang bukan Allah, iya. Karena dia dijadikan oleh Allah menjadi apa? Tuhan. Sebenarnya itu sudah dibahas pada waktu pertemuan yang kedua. Ya. Jadi di pemikiran kami bahwa Tuhan itu belum tentu Allah, tapi Allah sudah pasti Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan. Di situ saja pengertiannya sudah berbeda. Saya rasa mungkin itu tidak bisa itu penjelasannya sudah yang kedua ya, bulan yang lalu. Ya. Jadi Allah itu berbeda dengan Tuhan. Jadi ini harus bisa mengerti. Tapi statement dari kalian juga memang tidak konsisten, karena bulan lalu tuh Pak Frans sendiri mengakui bahwa 1 Korintus 8 itu dalam konteks itu Bapak bukan Tuhan. Itu kan diakui oleh Pak Frans tadi tuh. Kenapa nanti itu loh? Kenapa bisa Bapak bukan Tuhan? Padahal kalau Bapak itu kan pasti Allah. Katanya saudara, kalau Allah pasti Tuhan, kalau Tuhan belum tentu Allah. Tapi Bapak itu Allah, kok bisa Bapak itu bukan Tuhan di dalam 1 Korintus 8 itu bagaimana? Ya, gini Pak, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Ya. Coba kita baca di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Satu Allah saja yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu itu ada. Lalu ini beda kalimat daripadanya berasal segala sesuatu, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, itu beda. Karena Tuhan yang dimaksud di dalam olehnya segala sesuatu dijadikan, itu ada sifat pengantaraan. Ada sifat pengantaraan di situ. Tentu saja kalau misalnya dalam konteks ini Bapak bukan sebagai seorang pengantara. Ya, jadi kalau misalnya itu dimasukkan, ya, kalau misalnya ayat itu dikatakan dan satu, ya, dimasukkan kepada Kristus dan satu Tuhan saja yaitu Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, tidak. Jadi menurut ayat ini Bapa itu Tuhan atau tidak? Siapa? Menurut ayat ini Bapa itu Tuhan atau tidak? Menurut ayat ini dia adalah Allah. Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan dalam pengertian ini tidak, Pak. Kita tidak boleh lari dari konteks ini ya. Jadi Bapa bukan Tuhan. Tuhan dalam pengertian itu. Dalam ayat ini. Dalam ayat ini bukan. Jadi saudara-saudara, Bapa itu Tuhan atau bukan tergantung ayat. Iya. Sekarang saya tanya, ayat yang mana yang Bapak itu Tuhan, ayat yang mana yang Bapak bukan Tuhan? Atau kita lemparkan ke bawah aja deh, daripada kita kembali kepada yang kemarin-kemarin. Nah, dalam pertemuan yang sebelumnya ini tidak termasuk pembicara. Konsisten jawabannya. Oke, silakan. Pada pertemuan sebelumnya Pak Beni mengatakan suatu statement bahwa yang menciptakan itu bukan Allah, Yesus yang menciptakan.
Yesus itu menciptakan karena dia diberi kuasa, ya, betul. Terus kemudian kalau kita tilik dari Yohanes pasal 1 khususnya yang ketiga, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Bahwa dari ayat ini katakan bahwa yang menciptakan itu adalah Yesus. Nah, saya ingin saudara melihat di Yesaya 44 ayat 20. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandung. Akulah Tuhan, akulah Yahweh, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menggambarkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Menurut saudara bagaimana Anda menafsirkan? Saudaraku, saya tidak bisa menangkap dengan jelas maksud ayat ini. Sama kaburnya seperti saya mencoba memikirkan kalau Yahweh itu seorang diri. Nah, Yesus di mana, Roh Kudus di mana? Ini ayatnya bicara seorang diri. Nah, ya, justru itu. Kalau di sini dikatakan seorang diri, saya juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana runtutannya. Tetapi dalam pemikiran saya, sama kaburnya seperti kalau kaum Trinitas membaca seperti ini. Lah kalau seorang diri, Yesusnya apa ndak ikut, Roh Kudusnya apa ndak ikut? Di awal diskusi kita, saya masih ingat Pak Benny bilang bahwa kita dalam membaca ayat, lihat ayat yang lain. Benar ya Pak? Nah, karena pernyataan sebelumnya dari Pak Benny dari pertemuan sebelumnya mengatakan bahwa Yesus itu yang mencipta karena diberikan kuasa untuk mencipta. Nah, ini dasarnya salah satunya memang dari Yohanes pasal 1 ayat 3. Kemudian saya mencoba dengan menggunakan ayat, ditafsirkan ayat, itu saya memakai Yesaya 44 ayat 24 ini. Kalau di sini dikatakan jelas sekali, akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu dijadikan oleh Yahweh. Seorang diri membentangkan langit, menggambarkan bumi. Siapakah, ini tegas sekali ya, siapakah yang mendampingi aku Yahweh? Bagaimana Pak Anda menafsirkan ayatnya? Justru itu saya tadi bertanya Pak, saya tidak seberapa paham dengan ini. Ya, tetapi ya, kalau saya membayangkannya, saya pikir kaum Trinitas apa anda lebih bingung kalau nanti dulu. Saudara tanyakan saya. Nanti dulu. Saya tidak. Saya bisa jawab. Ya, Pak, saya tidak dalam kondisi bertanya. Loh, tapi saya tuntaskan dulu Pak. Silakan dijelaskan. Oke, silakan. Saya jawab. Begini. Jadi saya memang menangkap demikian. Seorang diri itu berarti tidak bersama yang lain. Lalu bagaimana dengan Yesus? Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Apa tidak ikut menciptakan? Ya. Oke, sudah selesai. Sekarang dari saya. Saya jawab ya. Kembalikan 1 Korintus 8 ayat 6 tadi. Ini saudara yang tidak hadir pada bulan yang lalu ya. Bulan lalu kami sudah gegeran soal ayat ini dan mereka tidak bisa jawab juga ya. Mereka mengatakan, saya rasa bukan saya tidak bisa menjawab Pak, kita berbeda. Tapi nanti saya yang ngomong, saudara diam saja. Hanya ada satu Allah, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah dari sana dia mengatakan loh satu Allah loh ya, cuma Bapa, berarti Yesus bukan Allah. Nah, lalu saya menekankan pada kalimat yang di bawahnya, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kalau gitu Bapa bukan Tuhan. Nah itu membuat mereka akhirnya terpaksa mengaku Bapa bukan Tuhan dalam konteks ayat ini. Nah saya sadar bahwa bagi mereka sebagai Unitarian ayat ini pasti jadi problem. Satu Allah saja yaitu Bapa. Ayat yang menunjukkan Yesus Allah itu sedikitnya ada 12. Kalau Yesus juga Allah jadi 2. Nah mereka Yesus dan Bapa itu betul-betul 2 yang terpisah total. Jadi betul-betul jadi 2. Nah ini juga satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Kalau mereka akui Bapa juga Tuhan, muncul 2 Tuhan. Ini cuma satu Tuhan saja. Mereka tidak bisa menjelaskan. Tapi saya katakan dari pihak Trinitarian tidak ada masalah. Satu Allah saja yaitu Bapa. Yesus juga Allah. Loh kan 2 tidak karena hakikatnya 1. Aku dan Bapa adalah 1. Jadi 1 itu tidak ditabrak oleh doktrin dari Tritunggal. Satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Bapa juga Tuhan, saya percaya. Lalu Tuhan yang 2? Tidak, karena mereka satu hakikat. Aku dan Bapa adalah 1.
Nah sekarang kembali pada ayat itu yang tadi dipersoalkan. Sebetulnya masalahnya sama. Kalau bagi mereka jadi problem, saudara, aku Tuhan sendirian. Kalau Yesus dipakai untuk menciptakan, tidak sendirian, barengan orang dua. Bagi mereka dua sungguh-sungguh. Bagi kita tidak. Yahweh menciptakan, Bapa menciptakan, Yesus juga menciptakan. Apakah tidak sendirian? Sendirian, karena dua ini satu. Kami bisa menjelaskan dari posisi Tritunggal, saudara, pasti hancur-hancuran. Perlu saya tambahkan ya Pak, di ayat ini jelas sekali dikatakan akulah Yahweh, bukan akulah malaikat Yahweh. Bukan sama sekali. Ya, memang saya rasa memang demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Ya. Tetapi sungguh satu hal yang kalau dibilang di luar akal itu sebenarnya tidak masuk akal. Gitu. Menurut saya ya, seorang diri itu ya satu. Seorang diri itu bukan ada bapak, ada anak, tapi satu. Nanti Yesus nggak ikut ya. Dan bagaimana Anda mensinkronkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 3 ya? Segala sesuatu kan dijodohkan oleh Dia, dan tanpa Dia dulu kan tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dulu kan yang bagaimana Anda mengharmoniskan ayat oleh Dia ini through Him, melalui Dia. Tapi bagaimanapun berarti Yesus ikut mendampingi Bapa mencipta. Nah, tabrakan dengan ayat tadi. Kalau teologianya Unitarian, kalau Trinitarian tidak tabrakan. Yang saya lihat justru kalau Trinitarian ini pada akhirnya justru di tulisan saya pada akhirnya justru ayat Alkitab itu tidak ada artinya karena pikirannya sendiri yang muncul. Saya ayat ditafsirkan dengan ayat jadi tidak ada artinya bagi saudara. Begini. Karena saudara tidak bisa jelaskan ayatnya tidak ada artinya. ini sama-sama ayat Alkitab saudara. Iya. Coba saya ingin menunjukkan itu. Saya mengakui bahwa dalam menunjukkan Yesaya tadi saya tidak seberapa paham. Ya, saya tidak seberapa paham. Dipelajari bulan depan kita bicarakan itu. Oke. Gimana? Iya, boleh. Tadi sudah giliran kami memberikan topik, lalu giliran saudara, jadi bulan depan giliran kami lagi ya. Dan sudah hari ini satu-satu topiknya, bulan depan satu topik dari sini lagi. Kalau bisa selesai baru pindah ke sana. Oke, waktunya saya kira sudah 9:30 lebih, sudah terlalu malam untuk diteruskan. Saya sih mau saja, mau sampai jam 12, mau sampai pagi saya boleh saja. Cuma orang-orang yang di sini saya khawatir nanti. Kalau boleh menutup Pak. Oke. Di atas semuanya itu sekali lagi Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudaraku, di antara kami berdua memang mengaku bahwa kami berdua adalah percaya kepada Alkitab. Tetapi sebaiknya saudara sendiri jangan sandarkan iman saudara kepada saya atau kepada Pak Budi. Pelajari sendiri Alkitab, temukan sendiri kebenaran. Karena bagi saya kebenaran ini seperti hitam dan putih, jelas sekali, tanpa perlu penjelasan. Terima kasih. Saya bisa mengaminkan kata-kata itu. Cuma Alkitabnya ditafsirkan oleh siapa? Tidak mungkin Alkitab tanpa ditafsir. Orang membaca, dia menafsirkan Alkitab sendiri juga. Jadi tidak bisa tanpa ditafsir. Jadi maksudnya kalau mau nafsir sendiri, jangan ikut-ikut kami. Oh, satu itu salah. Ya, menafsir karena buat apa ada pelajaran metode penafsiran? Baik, saya rasa mungkin sampai itu saja. Jadi saya akhiri. Jadi kita ketemu bulan depan. Belum menyerah? Tidak, kita akan menyerah ya. Dengan pertolongan Tuhan, biarlah kami bisa datang ke sini. Ya. Kalau menyerah sekarang TKO, kalau menyerah bulan depan KO. Ya, terserah. Dengan TKO atau KO tidak masalah buat saya. Sekalipun saya dikatakan KO atau bagaimana tidak masalah. Ya, tidak masalah itu. Katakan lebih jahatnya lagi, saya ini sesat, silahkan. Saya ingin ingatkan ya, kalau saudara terima makalah itu jangan difotokopi bagikan orang ya. Nanti kesesatannya tersebar.
Baik, saya menyampaikan. Jadi hanya untuk saudara sendiri. Pak Budi, saya boleh ngomong? Oke. Ya, tadi dikatakan oleh pihak Unitarian, di sini grupnya banyak Trinitarian, dari otomatis berpihak kepada Pak Budi. Ya, kita mengharapkan Bapak juga bawa orang-orang, jadi bisa fair gitu loh, jadi bisa applause sama kalian gitu. Jadi begini ya, memang masalah waktu saja, masalah itu saja. Jadi teman-teman kami juga di sana terbentur juga dengan waktu, Pak. Jadi saya rasa tidak bisa seperti itu. Nah, maksud saya begini, Pak. Tapi tolong dan jangan diangkat kita ini vlog ya. Nah, jadi justru gini, kita ini netral, ya. Tapi saya bisa melihat mana betul, yang benar, penjelasan yang benar. Tapi kemudian tadi ada statement yang mengatakan Anda 1-0, ya itu kan? Anda mengatakan 1-0. Ya, Anda mengatakan apa? Jawabannya tidak terjawab dan tidak bisa menjawab. Ya, maksud saya bahwa 1-0 itu tidak sama dengan ketika orang itu main sepak bola. Kemudian yang kalah itu salah, belum tentu. Karena kebenaran itu adalah siapa? Kalah. Itu yang saya maksudkan, Pak. Jadi kita harus tetap belajar, ya. Pihak Trinitas juga belajar, pihak Unitarian terus belajar, Pak. Supaya nanti kita akan menemukan kebenaran yang hakiki. Saya juga pun akan belajar. Oh, berarti PR ya belum terjawab, Pak ya? Yang belum terjawab tadi berarti PR untuk belajar. Ya, saya akan belajar terus, Pak. Ya, saya akan belajar. Jadi saya akhiri saja sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang menyakitkan saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf dan Oke, mari kita akhiri saudara. Kita masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha kasih, maha kuasa dan maha mulia, kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan karena Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati seluruh acara perdebatan, bahkan juga dengan tanya jawabnya. Dan sekalipun memang tidak ada hakim manusia di tempat ini, tapi para pendengar bisa menilai. Dan di atas segala-galanya Engkau tetap menjadi hakim di atas segala-galanya. Tuhan, kami hanya berharap supaya melalui perdebatan ini pihak yang salah itu bukannya mengeraskan hati tetapi bisa disadarkan dan bertobat. Kalau kami pihak yang salah, biarlah Engkau menyadarkan kami. Tapi kalau pihak Unitarian yang salah, biarlah Engkau menyadarkan mereka dan mempertobatkan mereka. Kami masih tetap akan terus berdebat. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memimpin, mengarahkan seluruh perdebatan ini. Kami masing-masing dalam mempersiapkan, kami dalam berdebat, jemaat dalam hadir, dalam bertanya. Dan kami tetap berdoa Tuhan supaya kebenaran yang menang. Kalau Trinitarian yang memang benar, biarlah mereka bisa pindah pada pandangan tentang Tritunggal. Kalau Unitarian yang benar, biarlah kami yang pindah pada pandangan bahwa Allah itu tunggal mutlak dan Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah dan sebagainya. Tuhan, jangan biarkan kebenaran dikalahkan. Jangan biarkan kesesatan yang menang. Biar Engkau bekerja dengan Roh-Mu sedemikian rupa. Kebenaran saja yang ditinggikan dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami berdoa supaya Engkau melindungi, menyertai kami masing-masing dalam perjalanan hingga kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, terima kasih.